Halo semuanya, selamat datang kembali di iPodcast iChallenge 2026, your getaway to innovation. Kali ini bersama saya Algi sebagai podcaster, dan di episode kedua ini kita punya sesuatu nih yang jauh lebih spesial. Karena kita bakal ngobrol langsung dengan para finalis Challenge 2025. Nah, kan di episode sebelumnya kita udah ngebahas nih dari sisi konsep ataupun dari sisi penyelenggaraan. Sekarang kita bakal masuk ke perspektif yang paling penting, yaitu pengalaman nyata dari para inovator muda yang sudah melewati perjalanan ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita bakal denger nih cerita mereka dari segi persiapan, strategi, tantangan, sampai bagaimana kompetisi ini memberikan dampak bagi diri mereka maupun dari akademik maupun di segi personal. Oke, so without any further ado, langsung saja kita sambut narasumber kita pada sore hari ini. Oke, halo Mbak-mbak sekalian, apa kabarnya nih? Baik, Baik, gimana? alhamdulillah. Alhamdulillah pada baik semua ya. Oke, terima kasih sebelumnya aku ucapkan nih karena udah meluangkan waktu untuk hadir ke iPodcast episode 2 pada sore hari ini. Oke, mungkin sebelum kita lanjut nih untuk nanya-nanya, kita bisa perkenalan diri terlebih dahulu nggak sih? Mungkin mbak-mbaknya bisa memperkenalkan diri dari nama, asal jurusan, serta jenis lomba apa aja sih yang diambil waktu iChallenge 2025. Oke, jadi izin memperkenalkan diri, Oke. aku Nurhalil Rahmawati, biasa dipanggil Rahma. Nah, di sini aku dari Teknik Kimia UB, dan kebetulan kemarin di iChallenge 2025 aku ikut Industrial Case Competition, which is mereka berdua adalah partnerku. Oh gitu. Iya, Ketua, Bu Ketua. Oke, oke. betul. Oke, o oke mungkin, selanjutnya dari aku ya, perkenalkan aku Restika Kirania Maharani, biasa dipanggil Restika. Di sini, karena kita setim otomatis, mengikuti lomba yang sama dan aku juga dari jurusan yang sama, yaitu Teknik Kimia. Oke, perkenalkan nama aku Renata Diwani Jali, biasa dipanggil Renata. Aku juga sama dari Teknik Kimia UB. Oke. Nah, ini kan udah memperkenalkan diri nih Mbak-mbak para finalis iChallenge 2025 kemarin. Mungkin untuk mempersingkat waktu nih ya Mbak, mungkin kita langsung aja nih kita tanya-tanya nih beberapa hal yang aku sejujurnya sebagai interviewer pun juga agak kepo nih ya. Mungkin dari yang pertama itu dari hal yang basic dulu nih ya. Mungkin bisa diberitahu nih kepada aku ataupun kepada para viewers nanti, apa sih motivasi Mbak-Mbak ini untuk mengikuti iChallenge 2025 gitu? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Iya. Jadi Boleh boleh. sebenarnya itu awal mula kita ikut kompetisi ini tuh gara-gara ada kayak sosialisasi iChallenge via Zoom kalau nggak salah waktu itu dari Tekim. Terus tiba-tiba dia, Restika, ngechat aku, Rahma, ayo dong coba-coba kita lomba industri case kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita oke fix gitu. Tapi karena kita cuma berdua dan kayak kurang nggak sih ngajak satu orang lagi, akhirnya terbitlah Oh, dia kayak gitu. oke. Itu motivasiku dan dia itu awalnya tuh coba-coba kayak menang itu belakangan gak sih, yang penting pengalamannya dulu gitu. Tapi kalau mereka berdua kayak punya motivasi sendiri, I don't know ya. Cuman motivasiku karena diajak aja. Kalau motivasi Kak, sebenarnya sama kayak yang dibilangin Rahma, karena coba-coba, karena, biasanya tuh kan, lebih banyak terkait lomba tuh kayak esai, Iya bisnis betul. case, kayak industri case itu jarang gitu loh yang ada. Nah, tiba-tiba terus, iChallenge itu mengadakan e-Charge itu tadi, industri case. Nah, dari awal aku nggak ada basic apapun juga di situ, jadi kepo itu bentukan lombanya tuh kayak gimana, terkait di dalamnya itu seperti apa. Jadi, aku ajaklah Rahma dan Rina, begitu. Oke. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau mereka kan dari Zoom terus ajak-ajakan. Nah, kalau aku sendiri tuh nggak ikut Zoom sama sekali, bener-bener nggak yang setahu itu tentang ical gitu Oh. kan. Nah, baru waktu itu kayaknya setelah liburan nggak sih? Setelah liburan, nah aku tuh udah full camp semua kita bertiga itu. Oh. Ini asli Malang sih. Nah, Full camp Oke. juga kok, Pulang pulang ke ke rumah rumah. ya kan? terus tiba-tiba Rahma ngechat, halo Renata gitu. "Eh, kamu kira-kira sibuk gak ya beberapa bulan depan gitu?" Terus dia nanya lagi, kamu mau nggak sih kira-kira kalau aku ajak ikut lomba? Aku tanya lagi, lomba apaan? Lomba ical. Terus habis itu dikirim lagu itunya sama dia. Masih ingat banget itu. Sore-sore dan kaget banget kan? Ya Allah lagi full camp, lagi enak-enak, tiba-tiba diajak Ajak lomba. lomba gitu.
waduh, aku gak ada ide apa-apa lagi. Terus Ical tuh apa ya? Akhirnya dari situ aku cari Bener-bener. tahu. Terus ada Instagramnya juga kan. Oh, Ical tuh ternyata dari Tekim UB lagi. Dan itu mohon maaf banget, aku baru tahu juga. Iya, Wow. wow banget sih. Terus setelah itu akhirnya ya udah kita buat tim terus habis itu baca dapat case-nya juga kan langsung di saat itu juga daftar dulu daftar Dapat dulu dulu. Baru habis itu dapat daftar case. Dapat dapat case. case-nya gitu. Oke, mungkin aku sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya aku agak kepo nih. Kan tadi kalau nggak salah yang ngajak itu Mbak Restika. Tapi kenapa yang jadi ketua malah Mbak Rahma gitu? Atau ada alasan khusus gitu kah gitu? Ya, aku yang jawab. Oke. Oke lah. Karena sebenarnya itu tumbal aja sih. Oh gitu. Kita satu gitu. Betul tuh Bercanda. kalian aja sih karena di situ emang ada belakangnya aku sama Rahma ada project yang lain ya udahlah sekalian aja mah jadi ketuanya gitu. Jadi aku sama Restika itu ada project PKM di waktu itu dan ketuanya adalah aku. Jadi kayak biar kita nggak Agak ribet di ribet ketua, ya. jadi kayak ya udahlah sekalian aja jalan gitu. Oke, mantep banget nih jawabannya. Mungkin langsung aja nih lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kan tadi ceritanya Mbak-mbak ini udah memutuskan nih ikut iChallenge 2025 dan juga memilih Industry Case Competition ya, benar. Nah, mungkin bisa diceritakan juga topik apa sih atau inovasi apa yang pada saat itu dibawa ke perlombaan iChallenge 2025, tepatnya lagi di Industry Case Competition gitu. Oke, mungkin dari aku ngejelasin case-nya dulu ya, yang dikasih sama, panitianya, itu terkait CCS, atau Carbon Capture Storage. Nah, di case-nya itu secara garis besar itu menjelaskan sebuah permasalahan dari CCS itu tidak visible di Indonesia. Nah, jadi menurut kami, itu apakah CCS ini, menurut kami visible apa enggak di Indonesia? Kalau misalnya visible, itu bagaimana? Kalau misalnya tidak visible itu, inovasinya apa, itu terkait case-nya. Mungkin teman-teman bisa ngejelasin terkait inovasinya dari Kalau Rahman. dari kita sendiri tuh awalnya juga bingung kan. Kalau aku sih pertama tahu CCS sih dari itu ya e-charge itu tadi. Terus habis itu akhirnya ya awal-awal Jimit lah, Zoom karena emang kan udah pada ke daerah masing-masing kan. Benar. Terus habis itu kita bingung juga kan apa sih yang perlu kita kasih gitu inovasinya idenya apa aja. Dari situ terbitlah CCUS itu yang pertama kalau nggak salah Rahma deh, Rahma Paristika gitu. Wow, Nah setelah oke. itu apa ya, maksudnya kalau CCUS itu kan kayak udah umum gitu loh, apa sih yang bikin unik dari ide kita sendiri itu apa. Terus habis itu kita bagi job desk nggak sih? Bagi job Iya, desk, kita bertiga buat cari tahu dulu penelitian-penelitian yang sebelumnya udah ada. Terus habis itu ntar kita cari kekurangannya, nah itu bisa jadi ide kita. Terus habis itu dari situ sebenarnya banyak ini sih, banyak kayak apa Pro kontra. ya pro kontra lah. Oh ini aja, ini aja, ini aja gitu. Tapi alhamdulillah ada idenya. Mungkin bisa dijelaskan lebih oleh ketua lebih sendiri. lanjut nih, Oke, lebih sangat rinci nih oleh rinci ketuanya. ketua ya gitu ya. Oke. Oke, mungkin langsung aja ke inovasinya kali ya. Jadi kan tadi ditanyain apakah sih CCS ini tuh visible atau enggak. Dan dari kami itu menjawab bahwa CCS tuh visible loh sebenarnya. Kalau misalkan emang industri itu mau bikin CCS ini tuh terbentuk dalam sistem cluster. Jadi kayak tahu nggak sih kalau misalkan rumah itu kan bisa di cluster-clusterin gitu kan. Benar. Kayak 1, 2, 3 gitu. Nah, CCS tuh juga bisa sebenarnya. Jadi kayak ada perhitungannya, ada analisa ekonominya, ada analisa lingkungannya. Cuma itu ada di paper. Jadi kalau misalnya kamu mau, aku akan kirim paperku. Wow, mau banget sih. Udah desain Betul juga. Oh, cara desainnya juga ya. Jadi banget. semuanya udah runtut banget. Di situ emang dari awal tuh sebenarnya waktu itu kami kayak, oh ya udah deh kita cari inovasi baru aja gitu. Tapi setelah jalan, kami nganalisa apa namanya study case-nya lagi kayak sebenarnya mereka ini tuh mau kita tuh nganalisa gitu loh. Apakah si CCS ini tuh beneran bisa atau enggak sih gitu. Terus kita tuh kayak bisa kok ini bisa gitu. Awalnya kita nggak pede gitu, tapi kayak ya udahlah dicoba dulu aja. Akhirnya kita research dan ternyata ada penelitian dari UI yang ternyata juga meneliti itu juga dan menurut kami itu visible gitu. Jadi kayak ya sosok lah ya gitu. Oke nih, mantap banget sih jawabannya. Dari awalnya itu berniat ikut doang, tapi malah menciptakan suatu istilahnya suatu pemikiran yang bagus gitu ya mengenai sisi US. Nah, tadi kan kalau nggak salah mbak-mbaknya juga ada bilang nih adanya pro kontra ataupun terkadang mungkin pada saat pengerjaannya nih ada kebingungan gitu dalam progresannya.
Aku pengen tahu nih, dan juga mungkin teman-teman yang lihat juga ingin tahu nih, gimana sih cara kita menghandle kesulitan pada saat pengerjaan proses industri case itu? Terus, apa sih yang biasanya dilakuin ke sesama teman agar progresnya itu bisa berjalan maju gitu? Mungkin dari aku kali ya. Jadi kan waktu itu aku nge-handle 2 project barengan, yang satunya PKM dan yang satunya adalah si ICAS ini. Dan ICAS itu sebenarnya deadline-nya 1 bulan. Dan itu waktu yang panjang banget untuk kita research sebenarnya. Tapi kita baru ngerjain itu 2 minggu, hamin 2 minggu sebelum pengumpulan. Dan itu kita baru mulai research. Wow. Dan itu juga kita kan Wow maksudnya banget jarak emang. jauh kan, jarak jauh, jadi kayak susah banget lah pokoknya kayak nentuin untuk waktu untuk jimit gitu. Apalagi aku dan Restika posisinya lagi ada project lain dan dikejar dosen. Jadi kayak itu super duper hektik banget. Nah, yang dilakuin di saat itu kita bener-bener ke pressure banget. Jadi kayak apa ya, di satu sisi dapat dosen, satu sisinya PKM, satu sisinya ICA sih kayak aduh bisa nggak ya, kelar nggak ya? Itu sebenarnya kayak motivasinya udah down banget kan. Betul Itu yang betul. bikin kita balik lagi motivasi itu karena apa ya? Lihat ini sih kayak rewardnya itu loh, rewardnya oh nanti kita menang dapat uang nih segini. Itu sih Wow. motivasi kita gitu loh. Jadi kayak ya udahlah coba dulu aja kan emang dari awal coba-coba. Menang mah belakangan aja gitu. Yang penting kan pengalamannya aja gitu kan. Terus kan ada beberapa problem lah. Pasti di setiap pengerjaan itu pasti ada problem lah antara Betul. personal kayak gini. Itu sebenarnya kayak di grup itu sering kayak ngingetin aja kayak "Res kamu lagi di mana? Kayak gini gini gini, tolong dong bagianmu gini gini gini." Kalau misalkan dia nggak ada respon, ya udah langsung telepon aja. Tapi kalau misalkan belum ada respon, ya udah dibiarin aja, terus besoknya ditanyain, "Kamu kenapa?" Kayak gitu. Kayak gitu sih, lebih ke nanyain kondisi aja sih. Oke oke. Dari aku sendiri tuh sebenarnya mohon maaf juga sama Rahma waktu itu aku juga sakit 2 mingguan kan tipes Mmm, waktu itu. Jadi buat ngehandle-nya tuh nggak yang sekuat mereka lah, powernya kuat mereka sih lebih tepatnya. Lebih banyak yang menggendong tuh mereka. Jadi aku cuma kayak tipis-tipis aja. Mungkin juga kebaikan hati mereka yang peduli terhadap temannya yang tiba-tiba sakit entah kenapa ya. Jadi ya seperti itu. Cuman kalau untuk permasalahan personal banget itu kita nggak ada paling cuman karena waktu dan juga kesibukan masing-masing aja gitu. Kalau dari aku tuh, sebenarnya ini dari diri sendiri ya, karena emang awalnya itu kan Rahma udah cerita, kita cuman ada waktu 2 minggu. Nah sebelumnya itu, sebelumnya kan dari aku sama Rahma ada pengumpulan terkait PKM. Di situ tuh sebenarnya aku terlalu burn out banget, jadi aku ngilang. Literally aku ngilang, kayak Rahma itu udah rame di grup, kayak tapi aku ngilang karena aku dirasa, "Aduh aku nggak bisa ini," kayak, aku udah sampai di titik di mana itu titik tercapekku terkait udah kayak nggak bisa mikir lagi, jadi aku bener-bener ngilang. Nah terus, esoknya yang Rahmanya juga kayak negesin, "Ayo," kayak, "harus semangat lagi, ini kita inget tujuan awalnya kayak gimana, gimana gimananya." Nah setelah itu, aku kayak ngilang selama sekitar sehari 2 harian kalau nggak oh, salah. Nggak selama itu kok, aku masih karena Masih. iya Kak, masih aman masih aman, aman. soalnya soalnya aku menyadari karena aku yang ngajak juga kan ya. Jadi kayak, ya udahlah ya sadar diri, tapi Betul. karena emang di situ aku lagi burn out dan kayak udah nggak bisa diajak mikir, jadinya kayak, ya udahlah ngilang aja, ngilang tuh. Terus habis itu yang Rahma udah longs banget gitu. Sangat Nyariin iya, kayak sangat menyarikan itu karena kan emang, posisinya Renata juga sedang sakit dan itu di minggu-minggu terakhir. Jadi cuman, yang bisa ngehandle yang banget buat ininya, aku sama Rahma. Nah di situ aku sadar banget kalau Rahma sangat berat posisinya, aku minta maaf banget ya ini. Ya dimaafkan. oke. Di situ, buat selanjutnya aman aja karena emang dari awal, meskipun burnout, aku tetap ingat posisiku karena emang di situ juga tanggung jawabku juga. Jadi, untuk ke depannya aman-aman aja sih. Selanjutnya juga aku langsung minta maaf juga ke Renata sama Rahma, jelasin juga aku kenapa ngilang, terus habis itu, di situ langsung pembagian tugas yang bener-bener tugas, kamu ini kamu ini kamu ini kamu ini, terus langsung udah dikerjakan. Dan itu ngebut banget sih, gila. Ya, dan itu Itu ngebut sampai banget. hamin berapa hari ya? 1 minggu. Hamin Gila gila gila. Hamin 1 minggu sebenarnya tuh, decision kita awalnya tuh pro kontra itu sangat lama banget dan decision making-nya itu di 2 minggu, minggu pertama decision making kita pro apa kontra, terus habis itu udah decision making langsung seminggunya langsung ngerjakan itu, mulai dari pendahuluan bab 1 sampai ending-nya selama seminggu. Bisa dibilang, sangat gimana ya, membangkitkan semangat mungkin ya. Terus aku juga dengarnya tadi yang pas di 2 minggu itu sangat gimana ya, ini tinggal sisa 2 minggu sedangkan kita belum, istilahnya baru decision making gitu ya. Iya. Nah,
Tadi kan udah diceritain juga dari Mbak-Mbak sekalian, mengenai kondisi dan juga, suasana iChallenge. Mungkin aku bisa bilang kayak, eee, bisa agak gimana ya, terburu-buru ataupun, under pressure mungkin kali ya. Iya, Nah iya. gitu. Nah terus aku juga pengen nanya nih, kan tadi udah dijelasin, segala kondisi ataupun, segala hal yang bisa dibilang, menghambat. Contohnya tadi kayak, Mbak Restika yang ngilang-ngilang, tapi ya udah terselesaikan gitu. Nah aku juga pengen nanya nih, ada nggak sih pada saat mungkin pengerjaan case ataupun pada saat udah submit terus kan masih ada prosesnya lagi, itu ada nggak sih Mbak momen yang di mana terasa sangat menantang. Terus gimana caranya, Mbak-mbak sekalian ini sebagai tim mengatasinya gitu loh? Mungkin bisa diceritain nih. Mung- Mungkin kalau abis submit gak ada apa-apa ya, tapi yang setelah diumumin sebagai finalis itu sih yang gong, karena kayak dari aku pun gak expect gitu loh bakal lolos. Sebenarnya aku udah dapet, nggak sih, sebenarnya kayak aku di spoiler aja, kayak Rama semangat ya gitu. So kayak apa nih? Kenapa dikasih semangat? Ternyata emang tiba-tiba nama timku itu muncul gitu loh. Tim kita tuh muncul kayak di peringkat ke-7 atau ke-8 atau ke-6 ya, aku lupa. Pokoknya Sekitaran sekitar segitu. segitu. Kita muncul dan ternyata persiapan buat ke hari H buat pitching day itu kayak sekitar 2 minggu aja deh, atau sebulan atau 3 mingguan, 2 sampai 3 minggu lah pokoknya. Dan itu kita harus prepare PPT, poster, terus kayak banner, terus buat boothnya juga kan ada kayak gitu. Terus kita juga masih dilema kayak, aduh ini kita gimana ya kayak prepare untuk mempersiapkan feasibility analysisnya itu gimana? Itu yang paling susah sih. Karena kayak kalau dari aku ya, karena aku yang menghandle sesuatu yang paling berat di situ alias analisa ekonominya, which is itu berat banget. Aku baru selesai tuh hamin berapa jam sebelum kita pitching day. Jadi kayak baru dimasukin ke PPT tuh justru waktu pitching day-nya gitu. Jadi waktu di subuh-subuh itu kita kayak nggak tidur, kita latihan presentasi tuh, wah gila sih itu parah banget, parah Wow. Terasa sih. terasa banget pressure-nya kok. Banget sih. Sangat sangat Heeh. terasa. Sama ini kan, waktu presentasi itu kan 10 menit ya, kita tuh jadi Iya. harus berkolaborasi antar kita setelah, yang udah dibagikan supaya pas 10 menit, soalnya kalau lebih kepotong kan pasti. Terus Benar. di sisi lain juga kan, tadi karena persiapan 2 sampai 3 minggu dan dari kita tuh masih liburan ya di daerah masing-masing, jadi tuh bawa barangnya apa yang ada di rumah bawa aja untuk kebutuhan booth itu Betul betul aja betul semua ya, kayak betul. gitu. Jadi kayak ya udah terburu-buru gini tapi alhamdulillahnya lancar-lancar aja. Cuman ya under pressure Under pressure ya, banget banget. banget. Nah tadi udah kita dengar nih apa saja momen yang paling menantang selama Mbak-mbak ini melalui, perlombaan e-Charge ya 2025 kemarin dari iChallenge. Nah, tapi aku pengen nanya nih, kan tadi udah melewati nih ya, suatu lomba namanya Industry Case Competition dari iChallenge 2025. Pasti ada dong, suatu hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran kepada diri sendiri, kepada sesama rekan tim, ataupun kepada orang yang nantinya akan mengikuti iChallenge 2026 ini. Mungkin, dari Mbak-mbak sekalian ada pesankah atau pelajaran nih yang bisa disampaikan kepada aku ataupun ya viewers kita nantinya? Mungkin kalau ditarik belakang lagi ya, kalau dari aku tuh manajemen waktu dengan itu sulit banget, karena manajemen waktu setiap orang kan punya kesibukan masing-masing ya. Karena emang kemarin itu, pace-nya antara aku sama Rahma hampir sama, jadi enak ini nentuinnya jadwalnya. Itu pun dari Rahma sendiri juga ada project yang lain bersama temennya. Jadi itu bener-bener manajemen waktu antar orangnya itu harus bener-bener paskan banget gitu loh, biar nggak ketabrak, terus biar ada pengerjaan yang serius mengenai lomba ini, karena emang dari awal udah ada sebuah kayak tanggung jawab gitu dari diri sendiri ke temen dan nanti ke dosen, karena di situ juga ada dosen pembimbing yang membimbing kita. Jadi kita harus bertanggung jawab terkait hal itu. Mungkin kalau dari aku lebih banyak, cari apa ya, ide dari yang lain-lain, riset-riset lebih lanjut lagi supaya lebih unik lagi. Jadi nggak yang jatuhnya kayak kopas atau segala macam. Terus habis itu, kan yang paling bikin deg-degan parah tuh di pitching day-nya kan. Nah, di situ Betul. kita tuh harus bisa, me-manage apa, rasa grogi gitu loh. Aku waktu itu karena nervous banget kan, jadi kayak bener-bener ngeblank, dan itu dewan jurinya adalah salah satu dari, kepala departemen CCS di Pertamina. Jadi Wow. waduh, di depannya banget dan kita membawa ide kita yang ada CCS-nya. Jadi, aduh deg-degan parah. Sama jangan lupa untuk tingkatin lagi speaking bahasa Inggrisnya teman-teman, itu Iya, paling penting banget. itu penting banget itu, Sama Oh. sangat sama penting. kuasai.
kuasai ide kalian. Jadi ketika kalian, presentasi itu jadi lebih kayak enjoy, lebih pede, lebih kayak, "Oh tinggal kayak presentasi di kelas biasa aja," kayak gitu. Oke. Nah, mungkin tadi kita sudah mendengar nih pelajaran ataupun pesan-pesan yang bisa disampaikan yang telah disampaikan dari Mbak-mbak sekalian ini. Tapi aku jujur masih ada satu hal nih, Mbak, yang aku jujur ingin aku tanyakan sebagai seseorang yang kadang itu merasa kurang cukup baik gitu loh untuk bersaing di kompetisi. Apalagi ini kan iChallenge 2025 dan kita soon akan melakukan iChallenge 2026 yang notabene-nya itu internasional. Mungkin ada tips nggak sih Mbak untuk diri aku ataupun teman-teman di luar sana yang bagi mereka sampai sekarang merasa dirinya kayak kurang gitu loh atau eh, merasa kurang not enough gitu lah untuk mengikuti kompetisi. Mungkin ada suatu hal kan yang ingin disampaikan begitu. Sesimpel ini aja sih. Dari aku, itu kan awalnya cuman coba-coba ya, nggak punya motivasi, terus kayak kita tuh kayak jangan dipikirin yang luar dulu lah, kayak kamu tuh selesai, itu tuh udah bagus banget loh. Papermu selesai itu sebuah tantangan tersendiri gitu loh. Jangan mikirin kayak, bisa nggak ya aku bersaing sama yang lain gitu. Jangan mikirin ke sana lah, kayak terlalu jauh lah kamu mikirin ke sana gitu. Menurutku kayak selesain dulu apa yang kamu mulai, kayak kamu daftar, regis, kamu tuh proses untuk nyelesain itu tuh nggak gampang gitu loh. Dari situ tuh sebenarnya kayak menurutku ya, itu tuh motivasi diri sendiri tuh susah banget gitu loh, kayak, ya udah kamu kalau misalkan udah regis, ya udah kerjain dulu, selesaiin dulu. Apa yang udah selesai, itu menurutku dia pemenangnya gitu. Justru yang nggak menang itu adalah orang yang nggak bisa menyelesaikan apa yang udah dia mulai gitu. Jadi menurutku kayak, ya udah sih kalau mau coba-coba silahkan, kayak ini worth it banget sih menurutku kayak untuk dicoba. Keren banget gitu, kayak worth it sih menurutku, banyak banget kayak pelajaran yang bisa aku ambil dari case ini tuh kayak keren banget gitu loh. Jadi menurutku selesaiin dulu apa yang dimulai gitu. Jangan sampai kayak berhenti di tengah jalan, akhirnya nggak jadi submit. Itu menurutku malah dia yang kalah sebenarnya kayak gitu. Oke, mungkin dari Mbak Mbalen ada hal yang ingin disampaikan mungkin? Kalau dari aku balik lagi sih, kayak Rahma tadi bilang itu udah menurutku udah core banget ya karena dari dari aku udah kayak kalau misalnya kamu udah memulai sesuatu ya udah diselesaikan, jangan kayak ya emang di tengah-tengah pasti ada demotivasi ya, kayak ada Betul. hilang-hilangan, ada kayak loss-nya juga. Tapi, balik lagi ke awal apa tujuanmu, jadi kayak, balikin lagi itu semangatnya, jangan sampai hilang-hilangan lagi. Mungkin udah sih mungkin dari itu. Kalau dari aku, coba aja dulu, nikmati prosesnya, apapun tantangan-rintangannya pasti bisa dihadapi. Karena itu bagian dari pengalaman yang akan kita dapatkan, gitu. Betul, Wow, pengalaman Pengalaman nanti bonus ya. gak sih? Iya Bonus. bonus, pengalaman bonus ya. iya. Menang yang Oh, bonus. oh menang itu Bonus. bonus. Sorry, sorry, Kalau sorry. kalau pengalaman itu baru kayak pelajaran yang terbaik. Oke. Nah, terakhir nih mungkin ya, jika kita dapat meringkas seluruh iChallenge dalam satu kalimat, terutama iChallenge 2025, Mbak-mbak bakal bilang apa nih ke iChallenge 2025? Hmm, Satu kalimat atau satu kata? Satu, apa nih, maunya satu kata atau satu kalimat? Kalau satu kata seru. Seru. Ya, kalau satu kalimat kalian harus ikut iChallenge 2026 nanti. Oke. Karena kalian bakalan dapat pengalaman yang sangat berharga dari iChallenge tersebut ya. Karena kita tahu lah ya, iChallenge itu internasional. Jadi banyak peserta lain, banyak pengalaman baru, banyak cerita baru, banyak kayak wah barunya gitu. poinnya juga dapat teman baru juga, gitu. Dari Ya, situ kita juga belajar ide-ide mereka kayak gimana. Jadi membuka pikiran kita, gitu. Iya guys, jadi kayak jangan main di universitas kalian aja gitu. Kayak cobalah keluar dikit gitu. Banyak kok orang-orang yang keren gitu loh. Kalau kalian pengen ketemu orang keren, jangan lupa ikut iChallenge. iChallenge. Challenge. Oke. Bener banget, bener banget. Oke, nah seru banget dan insightful banget obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Mbak Renata, Mbak Rahma, dan juga Mbak Restika yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke iPodcast episode 2 pada sore hari ini. Dan juga dari cerita yang kita dengar, jelas banget bahwa iChallenge bukan cuma sekedar kompetisi biasa ya guys, tapi sebuah perjalanan inovasi yang penuh pembelajaran, kolaborasi, dan juga kesempatan kita untuk berkembang. Saya Algi selaku host pamit undur diri. Nah, sebelum itu Mbak, kita boleh tagline dulu nggak sih bareng? Boleh. Nah, jadi kalau aku bilang iPodcast 2026, kita bakal jawab Your Getaway to Innovation. Oke, mungkin bisa ngarep kamera dulu ya. Oke.
Oke, kamera yang tengah ya. Oke. iPodcast 2026, your getaway to innovation. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih.